Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika dari Prodi S1 Keperawatan. Asal saya dari Wasponda, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dari kampus Tikas Batara Guru Sorowako yang beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 5, Kecamatan Wutu, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Selanjutnya, apa saja bagian dari kerangka tulisan? Yang pertama itu bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Yang kedua itu bagian isi, yang terdiri dari menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematis. Dan yang ketiga itu bagian penutup, yang terdiri dari bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk dalil-dalil, dan sari dari tujuan. Selanjutnya, apa manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis? Yang pertama itu, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Dan yang keempat, berfungsi sebagai miniatur atau prototipe. Selanjutnya, apa syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik? Yang pertama itu, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Dan yang keempat, setiap unit baik unit utama maupun subunit menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan? Yang pertama itu merumuskan tesis, yang kedua menginventarisasi gagasan bawahan, yang ketiga mengevaluasi semua gagasan, yang keempat mengulangi langkah kedua dan ketiga dan menyesuaikan kembali tesis, dan yang kelima menentukan pola susunan. Apa saja jenis kerangka tulisan? Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan perincian, yang terdiri dari kerangka sementara atau informal dan kerangka mantap atau formal. Yang kedua itu berdasarkan perumusan, yang terdiri dari kerangka kalimat dan kerangka topik. Dan selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu eksposisi atau paparan. Eksposisi atau paparan tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Berikut contoh dari teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi atau bahasan. Argumentasi atau bahasan adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. Berikut contoh argumentasi. Selanjutnya yang ketiga adalah narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan yang adalah tulisan bertujuan menyampaikan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut contoh dari narasi. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah deskripsi atau perian. Deskripsi atau perian adalah tulisan yang bertujuan merinci atau menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca dapat merasakan, melihat dan mendengar objek yang dipaparkan dengan detail. Berikut contoh dari deskripsi. Dan itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.